Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani, kawan-kawan. Berjumpa lagi bersama channel budidaya tanaman padi ya. Sebelum lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sahabat petani. Hari ini saya mengontrol lagi pertanaman Inpari 32 ya. Dan saat ini stadianya sudah mulai menguning, sehingga kalau tanaman sudah mulai menguning atau tanaman sudah keluar malai, dipastikan akan terhindar dari hama, terutama hama penggerek batang padi ya. Sudah tidak akan terserang lagi. Dan pertanaman alhamdulillah ini cukup subur, cukup baik ya, karena hama penyakitnya dapat teratasi ya. Teratasi dengan baik ini pemeliharaannya. Nah, ini malainya cukup bagus. Ini sudah mulai kuning-kuning ini. Sini sudah berisi bernas ini. Karena pemeliharaannya ini cukup baik ya, cukup intensif. Terutama yang paling penting adalah pengontrolan pertanaman padi ya. Pengontrolan yang memang harus rutin ya, rutin dilakukan minimal seminggu sekali ya. Karena pada pertanaman padi ini hamanya cukup banyak, seperti warang coklat, penggerek batang padi, kemudian ada setelah keluar malai, ada walang sangit, ada tikus. Saya kira cukup banyak lah pelipat daun, kemudian penggulung daun. Masih banyak lagi nih hama-hama yang memang menyerang pertanaman padi ya. Jadi para petani harus benar-benar intensif dan secara rutin mengontrol pertanaman padi ya. Dan secara umum ini pertanaman padi yang areal cukup luas, ditanam padi ada di sini, ada Inpari 2 dan Inpari 48 yang memang sekarang lagi di daerah kami ini cukup booming ya, cukup digemari karena potensi hasilnya cukup tinggi dan memang sudah terbukti, sehingga para petani sangat-sangat tertarik dan hampir setiap musim yaitu ditanam Inpari 32, Inpari 48. Tetapi ada juga padi yang masih padi yang model lama yang masih ditanam oleh para petani, yaitu Ciherang ya. Ciherang sampai saat ini menjadi idola para petani ya, karena selain rasa nasinya pulen, kemudian bentuk gabahnya ramping, saya kira cukup ideal. Jadi seperti kalau ibarat gadis seperti gitar Spanyol, wah sangat indah deh. Itu untuk varietas Ciherang ya. Tetapi tonasenya memang saya kira sampai saat ini juga relatif kalah sama ada Inpari 32 dan Inpari 48 ya. Kemudian rasa nasinya ini juga cukup enak, pulen. Harga jualnya pun sekira saat ini cukup tinggi ya, apalagi di musim kemarau. Walaupun memang di saat ini banyak kendala bagi para petani, yaitu kekurangan air ya. Kekurangan air di mana-mana karena memang terjadi musim kemarau. Tetapi tentu di sini banyak usaha yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dengan kekurangannya air. Yang pertama, bisa kita menanam padi yang tahan kekeringan. Nah, itu pun salah satu solusi untuk menanam padi di musim musim kemarau ya, musim kemarau. Nah, di sini juga. Tetapi sahabat petani, ini dalam dari mulai keluar malai bahkan menjelang panen pun hama yang muncul ini sekarang malah burung ya. Kalau untuk warang coklat dan penggerek bahkan walang sangit pun insya Allah ini sudah dapat diatasi. Nah, ini yang terakhir adalah burung ya. Ini burung ini agak-agak ini juga nih, para petani harus betul-betul cara menjaganya itu dengan dengan keluarga ini. Jadi mungkin anak, istri, cucu harus ke sawah ya. Jadi ya dikejar-kejar lah, karena
burung ini sampai saat ini juga agak-agak sedikit sulit ya dalam hal terutama dalam pengendaliannya. Jadi saya kira itu mengenai sekilas seperti tanaman padi ya. Jadi saat ini yang banyak ditanam yaitu Inpari 48, Inpari ya 42 juga ada, Inpari 43. Yang jelas kalau Inpari 3 yang ya, tapi yang lebih dominan itu Inpari 32 dan 48 ya, terutama di daerah kami nih. Karena tonasenya saya kira cukup tinggi ini. Tonasenya cukup tinggi mengakibatkan petani mencari menanam varietas yang tonasenya tinggi supaya untuk meningkatkan produksi dan juga hasil lebih banyak. Otomatis kalau hasilnya lebih banyak pasti mendapatkan uangnya pun lebih banyak ya. Saya kira secara umum di tempat kami ini sudah mau menjelang panen, bahkan ada yang sudah panen yaitu hampir 8 ton ya per hektar. Wah, ini cukup tinggi juga nih. Cukup tinggi, dapat 8 ton per hektar, dan juga ini harganya saat ini nih, untuk saat ini cukup tinggi juga ini. Ya, terkadang dilema ya, harga gabahnya kan ini mahal nih, antara 6 sampai 7 ribu, tetapi di sisi lain mungkin berasnya pun akhirnya jadi mahal ya. Jadi terkadang dilema nih bagi yang tidak punya sawah atau ekonominya juga menengah ke bawah, sedikit agak berat juga nih untuk harga beras di saat ini di musim kemarau ini. Jadi lagi sahabat petani, supaya berhasil, bagaimana supaya berhasil nyawa itu, yang paling pertama itu varietasnya, apapun varietasnya, yang penting lakukanlah pengamatan secara rutin ya. Pengamatan secara rutin seminggu sekali, minimal seminggu sekali itu harus diamati ya, supaya padinya cukup mulus ya sampai panen nih, seperti ini. Ini cukup mulus sampai panen. Yang penting diamati. Jadi para petani tentunya harus tahu juga musuh alami dan jenis-jenis hama yang menyerang pertanaman padi, yang berbahaya pertanaman padi ya. Itu wajib tahu, bagi semua petani wajib tahu nama-nama atau jenis-jenis hama, seperti apa bentuknya, musuh alami dan hama padi, supaya kita bisa menentukan juga untuk pengendaliannya. Jadi karena keterbatasan mungkin petugas juga ya, petugas lapangan yang ada dari pemerintah, tentunya petani pun harus bisa dengan secara mandiri. Nah, ini areal di sini alhamdulillah nih, di musim kemarau ini tanamnya cukup serempak ya. Karena tanam serempak pun termasuk salah satu pengendalian ya, pengendalian daripada hama dan penyakit tanaman padi ya. Karena hama dan penyakit tanaman padi ini sejak dari persembahyan pun sudah mulai menyerang. Jadi tidak mudah juga nih bagi para petani untuk memudayakan tanaman padi ya. Jadi tidak bisa tanam padi hanya tanam langsung kita dibiarkan saja, tentu tidak akan berhasil ya. Jadi harus benar-benar diawasi, dipelihara dengan baik, karena banyak sekali yang mengganggu atau menurunkan daripada produktivitas pertanaman ya. Dan untuk saat ini saya kira tentu kami sangat bersyukur juga nih di musim kemarau ini, walaupun sedikit agak kekurangan air ya. Kalau kurang sama sekali tidak, alhamdulillah saat ini pun di saluran mengalir nih. Walaupun musim kemarau di tempat kami ini airnya masih ada, walaupun kemarin sempat agak sedikit dibagi-bagi, nggak apa-apa sih, dibagi-bagi dengan daerah yang lainnya. Yang penting semuanya dapat teraliri air dengan baik ya, alhamdulillah saat ini. Oke, baik sahabat petani, kawan-kawan, teman-teman dimanapun berada, terutama ini bagi para pertanian atau budidaya tanaman padi, semoga pertanian padi Indonesia ini semakin maju, semakin jaya, semakin sukses ya. Petani maju dan makmur sejahtera ya. Jadi supaya untuk mempertahankan ketahanan pangan Indonesia yang lebih baik lagi, lebih sejahtera, sukses. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.